warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Pangestu, NPM 18094. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil PPT dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Worksquare terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan, yang disusun oleh saya sendiri, Dila Pangestu, dan dosen pengampu yaitu Dr. Sukmaneti MSI. Nah, langsung saja, yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal dan profesional. Pendidikan mempunyai peranan yang menentukan bagi perkembangan dan perwujudan individu, terutama bagi nusa dan bangsa. Nah, berdasarkan observasi awal yang peneliti laksanakan di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan pada kelas 4A dengan kelas 4B, diperoleh keterangan bahwa dalam proses pembelajaran IPS, guru lebih cenderung menggunakan metode konvensional seperti metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Nah, kemudian selain proses pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional yang masih bersifat monoton, pembelajaran masih cenderung berjalan satu arah seperti ceramah, sehingga menyebabkan kurangnya keterlibatan siswa. Menurut Susanto, hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari mata pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor atau nilai yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Kemudian yang B, yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya tadi, setelah melakukan observasi di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan, masih banyak siswa yang kurang aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Maka yang menjadi identifikasi masalah yang pertama yaitu guru cenderung menggunakan metode konvensional. Yang kedua, proses pembelajaran hanya bersifat monoton dan masih satu arah seperti metode ceramah. Yang ketiga, siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, hasil belajar siswa masih banyak di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal. Nah, berikutnya yang C, yaitu batasan masalah. Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan serta kemampuan peneliti yang terbatas, maka penelitian ini dibatasi bahwa banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Akan tetapi menyadari keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh model pembelajaran Worksquare terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4 di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan. Nah, yang D merupakan rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model Worksquare terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 4A di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan. Kemudian yang E, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Worksquare terhadap hasil belajar siswa IPS di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan. Yang F, manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu berupa manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, manfaatnya itu secara praktis, terdapat manfaat bagi siswa dan guru. Yang kedua, manfaat secara teoritis, dan yang ketiga, manfaat secara akademis. Nah, kemudian kita masuk pada bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kajian teori, tinjauan belajar dan pembelajaran. Menurut Istarani dan DKK, belajar adalah suatu merubah tingkah laku. Jadi mengajar dapat diartikan secara sederhana yakni suatu proses yang dengannya organisme memperoleh bentuk-bentuk perubahan perilaku yang cenderung terus mempengaruhi model perilaku umum menuju pada suatu peningkatan. Nah, yang kedua, tinjauan pembelajaran IPS. Kita lihat pengertian pembelajaran IPS dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 pasal 1 ayat 20 disebutkan pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS. Menurut Susanto, tujuan pendidikan IPS di sekolah terdiri dari 3, yaitu yang pertama memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan mencari dan mengelola informasi. Yang ketiga, menolong siswa untuk mengembangkan nilai dan sikap demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian tema-tema pembelajaran IPS di sekolah dasar ada 3, yaitu yang pertama pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai, yang kedua pendidikan IPS sebagai pendidikan yang multikular, yang ketiga pendidikan IPS sebagai pendidikan global. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tinjauan model pembelajaran Wordsquare. Nah, pengertian model pembelajaran Wordsquare menurut Istarani, model pembelajaran Wordsquare merupakan pembelajaran yang menggunakan kotak-kotak berupa teka-teki silang sebagai alat dalam menyampaikan materi ajar dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran menurut Istarani ada 5. Yang pertama, guru mempersiapkan lembaran kerja yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, guru membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh. Yang keempat, peserta didik menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban. Dan yang terakhir, berikan poin setiap jawaban dalam kotak. Kemudian tinjauan hasil belajar. Ada pengertian hasil belajar menurut Sujana. Hasil belajar adalah kemampuan belajar yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemudian penelitian yang relevan. Dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati 2013 dengan judul penerapan model belajar Wordsquare pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, pokok bahasan jenis pekerjaan dan penggunaan uang semester 2 kelas 3 SDN 3 Patokan Situbondo. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara umum hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Wordsquare meningkatkan dari pada hasil pembelajaran biasa. Kemudian selanjutnya kerangka berpikir. IPS merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Proses pembelajarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usia siswa. Model Wordsquare mengajak siswa untuk bermain sambil belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Model Wordsquare merupakan pengembangan dari metode ceramah, sehingga model ini tepat jika diterapkan dalam pembelajaran IPS kelas 4 SD. Karena sesuai dengan karakteristik siswa yang masih suka bermain dan masih membutuhkan penjelasan dari guru. Kemudian hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah HO-nya tidak terdapat pengaruh model Wordsquare terdapat hasil belajar kognitif IPS kelas 4 SDN 026 Pesisir Selatan, sedangkan HI-nya terdapat pengaruh model Wordsquare terhadap hasil belajar kognitif IPS kelas 4 SD 026 Pesisir Selatan. Kemudian kita yang terakhir masuk yaitu bab 3 atau metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Menurut Sugiono, mengemukakan penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang kedua yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test online control design. Dalam penelitian ini digunakan 2 kelas, yaitu eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang diberikan perlakuan dengan model pembelajaran Wordsquare, sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang tidak diberikan perlakuan tersebut. Ada 2 kelas yang tadi kan eksperimen dan kontrol. Nah, kemudian
tempat penelitian. Nah, tempat penelitian melakukan penelitian ini adalah di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi merupakan keseluruhan dari penelitian atau objek yang diteliti dalam suatu penelitian. Pendapat ini dari Sugiono. Kemudian populasi penelitian di SDN 02 Lunang Pesisir Selatan pada kelas 4A ada 24 orang, pada kelas 4B ada 21 orang. Jadi jumlah seluruh siswa adalah 45 orang. Kemudian, sampel penelitian merupakan bagian dari anggota populasi terpilih yang dapat mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono. Kemudian variabel dan data. Variabel menurut Sugiono menyatakan bahwa variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu pemberian perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran work square pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Yang kedua yaitu variabel terikat. Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah hasil belajar IPS siswa setelah diberikan perlakuan sesuai variabel bebas. Yang kedua yaitu data penelitian. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kemudian sumber data dalam penelitian ini yang pertama yaitu data primer, yang kedua data sekunder. Nah, teknik pengambilan datanya yang dilakukan oleh peneliti adalah tes yang bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan individu sebagai hasil belajar. Yang F yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian soal tes aspek kognitif yang diberikan pada kelas sampel. Tes yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan diakhiri penelitian. Bentuk tes pada penelitian ini yang objektif agar dapat dites yang benar-benar valid, reliabel, serta memperhatikan taraf kesukaran dan daya beda soal, maka terlebih dahulu dilakukan uji coba tes sebelum diberikan pada sampel penelitian. Nah, yang pertama yaitu menyusun tes. Ada 4 cara aturan yang ditentukan, yaitu membuat isi-isi tes hasil belajar. Yang kedua, menyusun butir-butir tes uji coba. Yang ketiga, sebelum tes diberikan kepada siswa kelas sampel, terlebih dahulu tes diuji cobakan di sekolah lain yang memiliki KKM setara. Yang terakhir yaitu soal yang dicobakan guna untuk dapat melakukan validitas isi, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Kemudian yang terakhir menentukan validitas tes. Validitas tes adalah secara umum tes atau alat ukur dipandang valid apabila ia mampu mengukur apa yang hendak diukurnya, atau sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Kemudian tingkat kesukaran butir soal, kemudian juga ada indeks daya beda. Nah, yang terakhir menentukan reliabilitas tes dan juga adanya teknik analisa data, dan dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu adanya uji normalitas, uji homogenitas variansi, dan uji hipotesis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.